Untuk aparat penegak hukum, Polri, jaksa, hakim, pengacara, dan pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia. Ya. Kita harus meninjau lebih makro lagi tentang sistem peradilan pidana Indonesia. Senggol para jajaran aparat mulai dari kepolisian, mantan Bupati Cirebon, Kapolri Jenderal Listio Sigit, hingga kejaksaan dalam kasus Vina. Sosok Widya kini semakin geram buka-bukaan singgung keterlibatan Ibtu Rudiana. Bahkan lebih mengejutkannya lagi, kasus Vina ini juga menyita perhatian ex-ketua Barreskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, yang memberikan tanggapan pedas terhadap aparat penegak hukum, seperti Polri, jaksa, hakim, hingga jajaran pengacara. Disebutkan oknum polisi yang terjerat narkoba serta Ibtu Rudiana disebut berada di balik geng motor eksekutor Vina Cirebon. Sebelumnya, sosok diduga Widya menyatakan kasus kematian Vina Cirebon merupakan ulah bandar narkoba yang merasa terganggu dengan sepak terjang sang polisi. Merasa tidak ada lagi marwah institusi penegak hukum, Widya lantas senggol semua jajaran aparat kepolisian. Tak terkecuali Kejaksaan dan Kapolri Jenderal Listio Sigit yang sebelumnya sudah menerima instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Nyatanya hingga kini belum menemukan titik terang siapa pelaku dari DPO yang sebenarnya. Diketahui kasus kematian sepasang kekasih Vina dan Eki Cirebon ini sudah diambil alih oleh pihak Mabes Polri. Saat ini pihak Mabes Polri mulai menjalani penyidikan dan pemeriksaan terhadap keterlibatan jajaran aparat Polres Cirebon dan Polda Jabar. Ditemukan bukti kuat adanya keterlibatan ayah dari korban Eki, Ibtu Rudiana, yang dinyatakan resmi terlibat akibat desakan kasus yang menyeret dirinya soal penyelundupan narkoba. Kasus Vina Cirebon ini bahkan ramai disebut-sebut kasus Sambo Jilid 2. Pasalnya di balik kasus ini justru juga melibatkan oknum aparat dan jajaran polisi yang terselubung di dalamnya. Bagaimana tidak, dari sekian banyak saksi yang sebelumnya telah memberikan kesaksiannya, justru kesaksian mereka bertolak belakang karena telah ditunggangi pihak lain. Padahal sudah jelas seperti saksi Aep, Melmel, Liga Akbar. Mereka itu adalah teman dari kedua korban Eki dan Vina, namun kesaksian mereka justru bertolak belakang dan bahkan mereka tidak mengaku kenal pada kedua korban tersebut. Di sisi lain, baru-baru ini sedang ramai adanya kemunculan Egy Ripra yang memang diduga kuat adalah sosok Peggy, yang merupakan salah satu DPO yang dicari selama ini. Faktanya setelah diperiksa, ia justru membantah jika dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Ia pun tak mengaku jika dirinya adalah teman dari kedua korban dan Eki. Bahkan ia unggah hal mengejutkan seolah meremehkan aparat kepolisian. Punya backingan kuat di belakangnya, Egy Ripra katakan jika polisi tak akan berani menangkap dirinya. Ingat kata-kataku, sampai kapanpun polisi nggak mau nangkap aku. Aku punya pelindung yang membuat polisi tunduk dan tak berkutik, tulis Egy Ripra dalam akun miliknya. Pelajaran untuk aparat penegak hukum, Polri, jaksa, hakim, pengacara, dan pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia. Ya. Kita harus meninjau lebih makro lagi tentang sistem peradilan pidana Indonesia. Kunci satu-satunya saya bilang itu Ibtu Rudiana. Kenapa harus bungkam? Ya. Bersetan dengan cuap-cuap orang-orang yang menerka-nerka. Kunci satu-satunya itu. Ya, ini karena berawalan dari bandar. Ya. Kasus suapnya. Halo Bapak Presiden. Jenderal-jenderal ini untuk menutupi kasus pinah ini diawali dari bubuk. Ya. Perhatikan suapnya berapa miliar jenderal-jenderal ini menerima. Coba rekening-rekening yang diterima mereka itu pada tahun 2016 dicek. Kok lebih detail kita, Pak, daripada Bapak Kapolri. Bapak Kapolri tugasnya ngapain aja? Ya kan? Nah, kamu bilang itu sentil-sentil cuman koar-koar. Ya koar-koar saya itu penting kan? Saya memberikan jalan penyidikan, ya kan? Sidik kembali Ibtu Rudiana, orang tua dari almarhum Eki, ya kan? Juga yang namanya keluarga, yang namanya Vina, jangan gegabah. Ya, jangan gegabah. Jangan menambah-nambahi keterangan palsu. Paham? Ya.
Ya katakan saja yang sebenarnya. Ya penyidik pada waktu itu Kapolresnya siapa? 2016. Kapolri kita siapa? 2016. Ya, presiden kita siapa? 2016. Ya, masa sampai 8 tahun? Ya, direndam, dibekukan begitu aja. Kasus demi kasus, didiamkan begitu aja. Panggil aja itu, ya pejabat-pejabat kala itu, disidik tentang suapnya dulu yang masuk ke rekening mereka. Paham? Anak-anak geng itu periksa semua yang namanya rekening-rekening itu. Rekening itu memiliki data, bro. Nama orang tua pasti ada. Sebelum tanda tangan membuat rekening itu ada nama ibu, pasti ditanya salah satunya. Ya, kenapa penyidik kok dibilang bodoh nanti marah? Ya kan, merinding bulu kuduk saya. Itu dong yang harus dilakukan. Ya, penyuap-penyuap ini ditransfer ke siapa aja, ke jenderal mana aja, ke penyidik siapa saja. Diperhatikan yang namanya suapnya, kasus Pina dan kasus yang namanya Eki. Ya, perhatikan yang namanya kasus suapnya dulu. Ya, kunci satu-satunya orang tua Eki dan oknum polisi yang selalu mendampingi yang namanya geng motor tersebut. Paham? Kalau nggak percaya kalian, ya, ini ada kasus suap besar sampai nilainya miliaran, ya, sampai nilainya itu miliaran yang saya lihat. Ya, coba dicek 2016 lalu. Masa kalau memang Kapolri itu benar-benar menegakkan hukum di negara kita ini, pasti bisa dong lacak dan cek rekening-rekening mereka atas nama geng-geng motor tersebut. Apa susahnya? Apa susahnya permintaan seorang wakil rakyat kecil seperti kita ini? Ya, meminta Kapolri kalau memang penegakan hukum itu ingin tajam, coba Bapak Kapolri Listio Sigit, ya, tolong tuh, ya, kasus Pina ini perhatikan dulu kasus suapnya. Ya, kasus suapnya itu yang mengalir ke jenderal mana saja, ke aparat siapa saja, termasuk geng-geng motor itu. Coba dicek 2016 rekeningnya mereka. Pembuatan rekening jangan lupa pasti ditanya nama seorang ibu. Masa nggak bisa godok-godok yang namanya bank cabang? Ya kan? Kalau memang itu benar-benar penyidik, itu betul. Tahun 2016 anak-anak geng motor itu menerima uang dari siapa saja. Berapa nilainya? Pasti dapat. Kenapa mesti tangkap-tangkap yang namanya karyawan bangunan? Besok siapa lagi yang muncul bilang motor itu hanya untuk selfie saja? Saya nggak percaya saksi-saksi itu. Jadi termasuk orang-orang yang dipanggil mengaku-ngaku yang namanya siapa itu Apung sebagai itu si gendut itu, ya, periksa ke rekeningnya. Ada aliran dana nggak masuk? Ya, bisakah Bapak Kapolri gas gitu, injak gas gitu yang pol gitu, bisa nggak kira-kira untuk negara ini agar penegakan hukum di negara kita ini, ya, kuat? Apa susahnya, Pak? Kami sebagai rakyat biasa, ya, agar Bapak itu menyidik yang namanya Bapak Iki itu sendiri. Coba diperiksa rekeningnya tahun 2016 lalu. Kemudian mantan bupati, wali bupati, ya, alias Sunjaya, rekening itu dialirkan kemana siapa saja. Anak-anak geng motor tersebut, kalau memang betul-betul ada namanya, pasti pembuatan rekening itu menyebutkan nama orang tua. Salah satu adalah ibunya yang ditanya.
paham untuk membuka rekening mereka itu. Pasti terbuka. Apa susahnya? Ya, halo, Presiden jangan berpangku tangan. Ya, hanya urusan coba tanyakan itu, tanyakan kepada si A, si B, si C. Cuman bertanya-tanya doang, disuruh nanya orang. Pak, butuh kepastian. Tegakkanlah hukum ini di negara kita. Katanya bilang, akan saya lakukan dengan cara saya sendiri. Coba Pak, lakukan dengan cara Bapak sendiri melalui Kapolri. Katanya kan seperti itu kata-katanya, melalui Kapolri, entah itu jaksa. Ya, akan saya ikuti kamu. Ikutilah itu Pak. Ya, ikuti mereka pejabat-pejabat dalam kasus Pina. Rekeningnya pertamanya itu harus diperiksa. Paham? Jangan Indonesia dibodohi terus, pemilu udah dibodohi. Semua kasus dibodohi Indonesia. Dianggapnya ayam ternak apa Indonesia ini. Manusia di Indonesia ini. Tolong itu Pak Presiden dan Kapolri ya, tegakkan hukum ya seadil-adilnya. Cari dong ya apa yang saya sebutkan itu. Sidik mereka.